Udara asin menyambut kedatangan Sari begitu ia turun dari bus tua di ujung jalan tanah yang menuju ke pesisir. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di permukaan air tambak yang berderet di kejauhan, membuatnya tampak seperti potongan kaca berkilau di antara hamparan lumpur. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin bercampur amis yang menusuk hidung. Aroma yang bagi sebagian orang mungkin menjijikan, tapi bagi Sari terasa menenangkan. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan data dan dosen pembimbing di Semarang, akhirnya ia berada di lapangan, di tempat penelitian yang sudah lama ia impikan, Desa Karanganyar, di pesisir Jepara. Tampak sederhana tapi hidup. Rumah-rumah kayu berdiri tak beraturan di sepanjang jalan tanah yang berlumpur. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa sambil membawa ember kecil berisi udang dan kepiting. Di kejauhan itu, terlihat para lelaki menarik jaring dari tambak. Tubuh mereka berkilau karena keringat dan pantulan cahaya matahari senja. Suara gemericik air tambak, diselingi pekikan camar yang melintas, menciptakan irama khas kehidupan pesisir yang sulit ditemukan di kota. Sari membawa tas besar di bahunya. Matanya berkeliling mencari alamat yang tertera di kertas kecil. Rumah Bu Lastri, RT Sol 3 RW Solo 2. Wanita itu adalah orang yang direkomendasikan dosennya sebagai tempat tinggal selama ia melakukan penelitian di Jepara. Setelah berjalan sekitar 200 meter, ia menemukan rumah panggung kayu yang tampak lebih kokoh dibandingkan rumah lain di sekitarnya. Halamannya dipenuhi tanaman pandan laut dan pot kecil berisi daun sirih. Sering wanita berbeda-bedanya muncul dari dalam rumah, mengenakan kebaya sederhana dan kain batik yang sudah pudar warnanya. Wajahnya lembut tapi mata Bu Lastri, terlihat menyimpan sesuatu, seperti kelelahan yang tak hanya berasal dari usia. Sampeyan pasti Sari ya? Dari Semarang itu, sapanya dengan logat Jepara yang lembut. Sari tersenyum, mengangguk sopan. Iya Bu, saya baru penelitian soal tambak di sini. Terima kasih sudah mau nerima saya. Nggak apa-apa anak. Di sini jarang ada tamu dari kota. Ayo masuk istirahat dulu. Udara laut bikin cepat haus. Sari menaiki tangga rumah itu. Di dalam, aroma kayu basah dan asap dapur menyambutnya. Ruangan sederhana tapi bersih. Dinding dari papan, foto-foto lama tergantung di sudut, dan di pojok ada meja kecil dengan teko enamel berisi air. Suasana rumah itu hangat, tapi entah kenapa, Sari merasa ada hawa dingin yang mengalir pelan di bawah kehangatan itu, seperti bayangan yang menempel diam-diam di setiap sudut ruangan. Malamnya setelah makan malam sederhana dengan ikan bakar dan nasi hangat, Sari duduk di beranda. Angin laut terasa lembut, membawa suara samar dari kejauhan, suara percikan air dari arah tambak. Sesekali terdengar suara mesin diesel, mungkin pompa air yang bekerja, tapi di antara suara itu, ada gema aneh, seperti sesuatu yang bergerak di air, ritmis, perlahan. Tambak itu nggak pernah tidur, kata Bu Lastri tiba-tiba dari balik pintu. Suaranya tenang tapi nadanya mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sari menoleh, agak kaget, maksudnya Bu? Bu Lastri tersenyum samar, air di sana selalu bergerak, bahkan kalau nggak ada angin. Dulu waktu masih kecil, orang-orang bilang tambak itu dijaga makhluk laut. Tapi ya mungkin cuma cerita orang tua, ya. Jangan dipikir aneh-aneh. Sari tertawa kecil. Meski hatinya sedikit bergetar, ia tak mau menganggapnya serius. Tapi cara Bu Lastri mengucapkannya membuat kalimat itu terasa nyata. Ia mengangguk pelan, kemudian kembali memandang ke arah tambak yang samar-samar terlihat di kejauhan. Lampu-lampu kecil di pinggir kolam tampak berkelip. Dari suyawasa tampak bayangan orang berjalan memeriksa jaring, tapi setelah diperhatikan lagi, bayangan itu lenyap begitu saja. Keesokan paginya, Sari mulai turun ke lapangan. Ia membawa alat ukur sederhana dan beberapa botol kecil untuk mengambil sampel air. Jalan menuju tambak melewati kebun kelapa dan ladang garam yang kering. Saat tiba di area tambak, ia disambut oleh beberapa pekerja laki-laki. Mereka tampak ramah, tapi tatapan mereka penuh kehati-hatian. Salah satu dari mereka, lelaki muda bernama Bowo, menghampirinya. Tubuhnya kurus tapi kekar. Kulitnya legam terbakar matahari. Mbak dari kampus ya? Tanyanya. Iya mas, saya cuma mau ambil sampel air untuk penelitian, boleh kan? Bowo mengangguk pelan. Boleh aja, tapi hati-hati aja mbak. Jangan jalan terlalu jauh ke sisi timur. Lumpur di sana dalam. Bisa nyedot kaki. Nada suaranya serius, bukan sekadar peringatan biasa. Sari mengucapkan terima kasih dan mulai bekerja. Ia mengisi botol dengan air tambak, mencatat suhu dan kadar pH. Tapi ia mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Warna air di beberapa kolam tidak sama. Ada yang jernih kehijauan, tapi ada pula yang keruh kehitaman dan berbau busuk.
Seperti air yang membusuk karena sesuatu yang mati di dalamnya. Kolam itu kenapa ya? Kok airnya beda? Tanya Sari pada Bowo-Bowo menatap sebentar lalu menjawab datar. Itu tambak lama mbak, nggak dipakai lagi, airnya nggak bagus. Kenapa nggak dikeringkan aja? Bowo diam sejenak, soalnya kalau dikeringkan suka ada yang muncul dari dasar lumpur. Orang-orang bilang airnya nggak mau diam. Sari tertegun, tapi ia menahan tawa kecil. Maksudnya gimana mas? Bowo menggeleng, nggak usah dipikir mbak. Orang sini suka aneh-aneh kalau ngomongin tambak. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi hingga siang, Sari mengambil data dan mencatat hasilnya. Sore hari, ia duduk di beranda bersama Bulastri, membicarakan hal-hal ringan tentang hidup di desa. Tapi setiap malam, suara dari arah tambak selalu muncul, pelan, seperti bisikan air yang memanggil. Terkadang terdengar seperti langkah-langkah di lumpur basah. Sari pernah menanyakan hal itu kepada Bulastri, tapi wanita itu hanya tersenyum tipis. Itu biasa, air laut kadang ngomong sendiri. Kalau kamu dengar jangan dijawab, nanti dia minta teman. Jawaban itu terdengar seperti lelucon, tapi mata Bulastri tak menunjukkan tanda bercanda sedikit pun. Pada minggu pertama, Sari mulai mengenal beberapa warga. Mereka ramah, tapi ketika topik pembicaraan menyentuh soal tambak Pak Darmo, suasana mendadak berubah dingin. Beberapa menunduk, ada yang pura-pura tak mendengar, dan sisanya hanya menggumamkan. Tambak itu rezeki, tapi juga rahasia. Sari semakin penasaran, ia belum tahu. Rasa ingin tahunya itulah yang nanti akan menuntunnya pada kebenaran paling kelam yang pernah terjadi di Jepara. Itu sadarnya dia sedang menikmati angin sore di beranda, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik hamparan tambak. Di permukaan air, kilauan jingga bercampur merah darah memantul indah. Tapi di sela keindahan itu entah mengapa, Sari merasa seolah ada sesuatu di dasar air yang sedang memandangi balik dirinya. Diam, menunggu, dan sabar. Kilauan jingga di permukaan air tambak sore itu masih membekas di benak Sari. Setiap kali ia menatapnya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah warna merah di air bukan pantulan matahari, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap dan hidup. Malam itu ia tidur dengan perasaan gelisah. Di luar, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Suara ombak terdengar jauh, tapi dari arah tambak ada suara lain, ritmis, pelan, seperti sesuatu yang mengaduk air dari dalam. Pagi berikutnya, Sari terbangun lebih awal. Ia membawa alat pencatat kecil dan beberapa botol kaca bersih untuk mengambil sampel baru. Udara pagi di Karanganyar lembab dan asin. Kabut tipis menutupi permukaan tambak, membuat semuanya terlihat samar dan sunyi. Ia berjalan melewati jalan setapak dari tanah becek yang masih meninggalkan jejak kaki pekerja tambak malam sebelumnya. Ketika ia sampai di tepi tambak, bau amis yang biasanya tercium ringan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam. Bau busuk yang menusuk hidung, seperti daging busuk yang dibiarkan terlalu lama di bawah matahari. Ia menutup hidungnya spontan, menatap air tambak yang kali ini tampak lebih gelap daripada kemarin. Di permukaannya, gelembung-gelembung kecil muncul perlahan, pecah lalu hilang tanpa suara. Kenapa airnya bisa kayak gini? Gumamnya pelan sambil menyalakan alat pengukur pH. Angka di layar digital menunjukkan tingkat keasaman yang tak biasa. Terlalu tinggi untuk ukuran air tambak normal. Ia mencatat hasilnya tapi hatinya tidak tenang. Ada sensasi seperti sedang diawasi. Padahal tak ada siapa pun di sekitar. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Bowo muncul dengan wajah letih, memanggul ember besar berisi pakan udang. Mbak Sari masih pagi udah kesini? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Iya mas, mau ambil data tambahan. Tapi airnya bau banget ya, nggak kayak biasanya. Jawab Sari sambil menatap permukaan air. Bowo berhenti sebentar, lalu menatap kolam itu. Wajahnya menegang. Iya, ini udah beberapa hari begini. Tapi katanya cuman efek air pasang, kadang baunya dateng, nanti hilang sendiri. Sari mengernyit, tapi warna airnya juga berubah. Kayak lebih hitam dari kemarin. Bowo tidak langsung menjawab. Ia menunduk, memperhatikan lumpur di tepi tambak. Kalau udah hitam begini, biasanya airnya nggak mau tenang. Orang-orang sini percaya itu tanda tambak minta diganti airnya. Minta diganti. Sari tertawa pelan, berusaha tidak menganggap serius kata-kata itu. Maksudnya tambaknya hidup gitu? Bowo tersenyum hambar. Di sini, semua yang dari laut dianggap hidup. Mbak, air, lumpur, bahkan udang sekalipun. Ia menunduk, lalu menambahkan dengan suara lirih. Apalagi tambak yang udah lama nggak dikeringin. Sari menatap pemuda itu. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh,
Bo segera berpamitan dan berjalan pergi, meninggalkan jejak kakinya di lumpur basah. Siang itu matahari mulai terik, Sari melanjutkan pengambilan sampel di beberapa titik lain, tapi semakin lama, bau busuk itu semakin menusuk. Ia bahkan merasa mual. Setiap kali angin bertiup, aroma itu datang seperti sengaja menghampirinya. Air tambak tidak hanya berbau tapi juga terasa lebih kental ketika disentuh. Ia sempat mencelupkan ujung jarinya dan terkejut. Ada sensasi aneh, seolah air itu menempel pada kulitnya lebih lama dari seharusnya. Seperti minyak atau darah. Sore hari, saat kembali ke rumah Bulastri, Sari menemukan wanita itu sedang duduk di beranda sambil menatap jauh ke arah tambak. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. "Bu, saya tadi ke tambak, baunya aneh banget. Kayak ada yang busuk," kata Sari sambil meletakkan peralatannya di meja. Bulastri tersentak kecil, lalu berusaha tersenyum. "Iya, beberapa hari ini angin lautnya nggak enak. Kadang bawa bau dari dasar tambak. Biasanya kalau udah begini, orang-orang nggak berani ke sana malam-malam." "Kenapa?" tanya Sari. Wanita itu diam cukup lama sebelum menjawab. Katanya, kalau air tambak lagi berbau busuk, berarti ada yang bangun dari bawahnya. Sari mengernyit. "Maksudnya apa, Bu? Kayak makhluk laut gitu?" Bulastri tersenyum tipis, tapi matanya tetap kosong. "Entahlah, nah. Orang tua dulu bilang tambak itu punya penjaga. Kalau ada yang ganggu keseimbangan airnya, penjaganya marah." Sari tak menanggapi lagi. Ia hanya mengangguk sopan dan masuk ke kamar, tapi hatinya diliputi rasa penasaran. Ia membuka laptopnya dan mencatat hasil pengamatan hari itu di layar. Data yang ia masukkan menunjukkan perubahan signifikan dalam kandungan organik air. Tapi bukan itu yang membuatnya berhenti mengetik, melainkan suara dari luar jendela. Plop-plop suara percikan air, sangat pelan tapi berirama, seperti seseorang sedang bermain di air. Ia membuka tirai perlahan dari jendela. Ia bisa melihat sedikit bagian tambak di kejauhan, tapi kali ini hanya gelap, tanpa cahaya lampu. Suara itu masih terdengar, meski tak ada yang terlihat. Sari menutup tirai, mencoba mengabaikan perasaannya. Namun beberapa menit kemudian, Bulastri mengetuk pintu dengan wajah cemas. "Kamu dengar suara dari arah tambak?" tanya Bulastri dengan suara pelan. "Iya, Bu. Saya kira cuma suara air." Bulastri menggeleng. "Itu bukan suara air, Nak. Kalau kamu dengar percikan pelan tapi teratur begitu, itu tanda ada sesuatu yang lewat." Biasanya setelah bau busuk muncul, nada suaranya membuat bulu kuduk Sari meremang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Bulastri langsung menutup pintu kamar sambil berpesan, "Kalau nanti ada suara lagi jangan buka jendela. Jangan lihat keluar. Malam itu terasa panjang, Sari tidak bisa tidur." Suara percikan itu datang lagi, disusul aroma busuk yang merayap masuk lewat celah dinding. Ia menutup hidung dengan selimut, berusaha menenangkan diri. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya bau dari proses alami air tambak. Mungkin ada bangkai hewan di dasar kolam. Tapi dalam keheningan itu, logika perlahan kalah oleh ketakutan. Ketika fajar menyingsing, Sari keluar ke beranda. Wajah Bulastri tampak lebih pucat dari biasanya. Ia duduk sambil memegang segelas kopi. Matanya kosong menatap arah tambak. "Malam tadi, ada suara yang datang dari air," katanya pelan. "Suara orang." Sari tercekat. "Orang?" Bulastri mengangguk perlahan. Suara laki-laki memanggil nama seseorang. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Sari tidak tahu harus menjawab apa. Ia menatap arah tambak yang masih diselimuti kabut tipis. Di bawah sinar pagi, airnya tampak tenang. Tapi dari tempat ia berdiri, ia bisa mencium samar bau busuk itu lagi. Lebih halus tapi tetap menusuk. Seperti sesuatu yang belum selesai membusuk di bawah sana. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin benar kata Bowo. Mungkin hanya efek air pasang atau lumpur yang lama tak diaduk. Tapi entah kenapa setiap kali ia menatap air tambak itu, ada perasaan yang muncul di dalam dadanya. Perasaan bahwa tambak itu tidak sedang mati, melainkan sedang menunggu sesuatu. Dan di balik permukaan air yang tampak tenang itu, seolah ada sesuatu yang perlahan membuka mata. Permukaan tambak yang tampak tenang itu terus menghantui pikiran Sari selama berhari-hari. Setiap kali ia menatap airnya yang pekat, perasaan aneh itu kembali datang, seolah sesuatu di bawah sana sedang memperhatikannya, menunggu dengan sabar untuk muncul ke permukaan. Sejak kejadian malam bau busuk dan suara percikan air itu, ia jadi lebih waspada, tapi rasa penasarannya justru semakin besar. Pagi itu, suasana desa Karanganyar terasa berbeda. Warga tampak sibuk menjemur jaring.
menambah perahu dan mengemasi peralatan tambak, seolah sedang bersiap menghadapi sesuatu. Tidak ada yang pergi ke arah tambak. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di pinggir kolam dilarang keluar rumah oleh orang tua mereka. "Bu, kok sepi banget ya hari ini?" "Tambaknya ditutup?" tanya Sari sambil membantu Bu Lastri menggantung pakaian di jemuran. Bu Lastri menoleh cepat. Matanya tajam seperti baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakan. Ia menurunkan suara, "Iya nak, ini malam Jumat." "Malam yang nggak boleh ada yang mendekat ke tambak." Sari menatapnya heran. "Kenapa memangnya, Bu?" Wanita itu diam lama, lalu menjawab pelan, "Sudah dari dulu tiap malam Jumat tambak itu harus dibiarkan sepi. Orang-orang percaya airnya lagi buka pintu. Kalau ada yang datang, bisa ke bawah arus yang nggak kelihatan." "Buka pintu?" ulang Sari, mencoba memastikan. Bu Lastri menatap ke arah tambak yang tampak samar di kejauhan. "Dulu waktu pertama kali tambak itu dibuka, ada orang hilang. Katanya dia dibawa arus malam Jumat. Sejak itu, orang-orang sepakat nggak akan mendekat ke sana sampai pagi." Nada suara Bu Lastri membuat bulu kuduk Sari berdiri, tapi kerasa penasarannya terlalu kuat untuk ditekan. Ia ingin tahu, apakah benar ada ritual, atau ini hanya mitos yang dipelihara warga untuk menakut-nakuti. Menjelang sore, Sari memutuskan pergi ke warung kecil di ujung desa, tempat beberapa pekerja tambak sering berkumpul. Di sana, ia bertemu Bowo yang sedang duduk sambil menyalakan rokok kretek. Wajahnya terlihat letih, namun matanya menyiratkan kegelisahan. "Mbak Sari enggak pulang?" "Udah sore," sapanya Sari duduk di bangku kayu di depannya. "Mas Bowo, saya mau nanya. Katanya malam ini tambak ditutup. Kenapa sih?" Bowo menatapnya lama sebelum menjawab. "Malam Jumat di sini bukan malam biasa, Mbah. Kami nyebutnya malam sunyi. Kalau air tambak diganggu pas malam itu, besok paginya pasti ada yang mati." Sari tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Masih percaya begituan?" "Mungkin kebetulan aja," Bowo menggeleng. "Saya juga dulu mikir gitu. Tapi saya lihat sendiri waktu kecil. Ada orang luar desa datang malam-malam ke tambak, katanya mau nyuri udang. Besoknya, badannya ketemu di dasar kolam. Kakinya kebungkus lumpur kayak dijerat." Sari terdiam. Bowo menatap puntung rokoknya, lalu melanjutkan pelan, "Mbak, malam ini jangan keluar rumah." "Ya, beneran." Namun ucapan itu justru menambah rasa penasaran Sari. Malam itu angin laut berembus lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di rumah Bu Lastri menunjukkan pukul 10 malam, tapi suasana desa sudah benar-benar sunyi. Tak ada suara tawa anak-anak, tak ada suara pompa tambak. Bahkan anjing-anjing pun diam. Sari duduk di beranda, menatap ke arah tambak yang terlihat gelap di kejauhan. Samar-samar ia melihat kilatan cahaya obor. Ia menegakkan tubuhnya. "Aneh," katanya, "tambak ditutup tapi ada orang di sana." Gumamnya, suara langkah pelan terdengar dari samping rumah. Ketika Sari menoleh, Bowo muncul dengan jaket lusuh dan senter kecil di tangannya. "Mbak belum tidur?" Sari berdiri cepat. "Mas juga belum, itu ditambak." "Ada orang, ya?" Bowo menatap arah yang sama, wajahnya tegang. "Iya, mereka lagi ngasih makan air." "Maksudnya?" "Udah, kalau Mbak pengen tahu, ikut saya. Tapi jangan bersuara." Meskipun jantungnya berdegup keras, Sari mengangguk. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil di antara pohon bakau. Semakin dekat ke arah tambak, udara terasa semakin lembab dan bau amis makin kuat. Dari kecuali mereka bisa melihat beberapa lelaki membawa obor. Di bawah cahaya temaram itu, tampak mereka menggali lubang besar di pinggir kolam. Sari dan Bowo bersembunyi di balik semak-semak. Obor bergoyang ditiup angin, memantulkan bayangan yang menari di permukaan air. Para lelaki itu tampak bekerja diam-diam. Lalu datang dua orang lagi, mendorong gerobak kecil yang ditutupi terpal. Salah satu dari mereka membuka terpal, dan Sari spontan menutup mulutnya. Di dalamnya ada sesuatu yang besar, dibungkus karung plastik hitam, dan karung itu bergerak. Suara rintihan pelan terdengar dari dalam. Seperti seseorang yang setengah sadar, Sari menahan napas, matanya membesar. Salah satu dari para lelaki itu mengangkat karung itu dengan tali, lalu perlahan menurunkannya ke dalam lubang. Air dari tambak mengalir masuk, menenggelamkan isi karung itu perlahan. Sari menggenggam lengan Bowo. "Mas, itu orang, kan?" Bisiknya dengan suara gemetar. Bowo tidak menjawab. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi. "Saya kira mereka udah berhenti." Gumamnya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, salah satu pekerja menoleh ke arah mereka. Matanya memicing, seperti menyadari ada gerakan di balik semak. "Siapa itu?" teriaknya. Bowo langsung menarik tangan Sari dan berlari secepat mungkin. Daun-daun kering berderak di bawah kaki mereka.
Suara langkah mereka berpacu dengan jantung yang berdegup kencang. Dari belakang terdengar suara orang-orang berteriak memanggil, tapi mereka tak menoleh lagi. Mereka baru berhenti ketika sudah sampai di tepi jalan desa. Nafas Sari tersengal, wajahnya pucat. "Mas, apa yang barusan kita lihat?" Bowo hanya menggeleng pelan. "Saya nggak tahu, Mbak, tapi saya udah duga mereka masih ngelakuin itu. Setiap malam Jumat, mereka nurunin sesuatu ke air. Dulu katanya cuman hewan, tapi sejak 2 tahun lalu, itu dia menatap tanah, udah bukan hewan lagi." Malam tuh Sari tidak bisa tidur setiap kali memejamkan mata. Bayangan karung yang bergerak itu muncul lagi. Suara rintihan pelan di dalamnya terus terngiang di telinganya, bersatu dengan bunyi percikan air dari kejauhan. Menjelang dini hari, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan menatap dari celah jendela. Tidak ada siapapun di halaman, tapi aroma busuk yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi kamar. Bau amis bercampur daging mentah yang mulai membusuk. Dari luar terdengar suara lembut, seperti bisikan memanggil pelan Sari. Tubuhnya menegang. Itu bukan suara Bulastri. Bukan pula suara Bowo. Suara itu dalam basah, seolah berasal dari bawah air. Ia menutup telinganya dan bersembunyi di balik selimut. Ketika pagi tiba, Bulastri menemukan Sari duduk di ruang tamu dengan mata merah dan wajah pucat. "Kamu nggak tidur semalaman?" Tanyanya. Sari hanya menggeleng pelan. Ia memandang keluar jendela, ke arah tambak yang kembali tenang. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, malam Jumat itu bukan sekadar mitos. Ada sesuatu di air itu yang hidup, lapar, dan menunggu giliran berikutnya. Pagi itu, matahari Jepara menyinari permukaan tambak dengan tenang, angin laut berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan bakau yang berjejer di sepanjang pematang. Namun bagi Sari, ketenangan itu terasa palsu. Setiap kali ia menatap permukaan air tambak yang pekat itu, ingatannya kembali pada suara basah yang memanggil namanya semalam. Suara yang seolah datang dari dasar air, membawa sesuatu yang jahat dan lapar. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ada bayan dalam dirinya yang menolak untuk takut, mungkin karena darah peneliti yang mengalir dalam dirinya, atau mungkin karena rasa keadilan yang tumbuh dari rasa penasaran. Siang itu meskipun Bulastri memintanya untuk tidak keluar, Sari tetap berjalan menuju tambak dengan peralatan penelitian di tangannya. "Kalau mau ke sana jangan lama-lama ya." "Nah," kata Bulastri dengan suara pelan sebelum Sari pergi. Airnya nggak suka diganggu. Kalimat itu membuat Sari merinding. Tapi ia tersenyum menenangkan. "Tenang aja, Bu. Cuma mau ambil sampel air buat penelitian, paling sebentar." Begitu sampai di tepi tambak, udara di sana terasa lebih pengap dari biasanya. Bau amis menusuk hidungnya. Dan warna air terlihat lebih gelap, nyaris kehitaman. Ia menyalakan alat perekam suhu dan pH, lalu mulai menurunkan botol kecil ke dalam air. Namun saat menarik jaring kecil di dekat pematang, tangannya berhenti. Ada sesuatu yang terang pada tadi situ, bukan udang, bukan sampah plastik seperti biasanya. Ia menariknya perlahan, dan seketika tubuhnya membeku. Yang tersangkut adalah potongan kain, robek dan basah oleh lumpur, tapi bukan sembarang kain. Itu jelas potongan baju manusia. Di ujungnya masih menempel sesuatu seperti serpihan kulit berwarna pucat, licin seperti lilin basah. Jantung Sari berdetak kencang. Ia memeriksa lagi bagian air di sekitarnya. Di bawah permukaan yang gelap itu, ia bisa melihat bayangan samar, seperti bentuk tubuh. Diam tak bergerak, tenggelam di dasar tambak. Airnya beriak pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. "Ngapain kamu di sini?" Sari menoleh cepat. Bowo berdiri di belakangnya, membawa ember dan wajahnya tampak pucat. "Aku cuma mau ambil sampel air, Mas. Tapi, ini," katanya sambil menunjuk jaring itu. "Lihat." Bowo melangkah mendekat menatap potongan kain itu lalu segera memalingkan wajah. "Astaga, mereka mulai lagi. Maksudnya siapa?" Bowo menghela napas panjang. Suaranya rendah. "Mbak Sari, udah waktunya kamu tahu. Tambak ini bukan tempat biasa. Sejak pertama kali dibuka, udah banyak orang yang hilang di sini. Tapi warga nggak berani ngomong. Mereka takut, karena setiap kali tambak dikasih makan, hasil panen jadi melimpah. Kalau enggak, udangnya mati semua." Sari menatapnya tak percaya. "Mas bilang, dikasih makan, maksudnya tumbal manusia?" Bowo menatapnya dalam-dalam. Matanya seperti menyimpan trauma lama. "Iya dulu, waktu saya masih kerja di sini, ada pekerja yang tenggelam. Labasya metarmo kami nyari seminggu penuh.
tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Setelah itu air tambak berubah. Setiap malam Jumat, selalu ada suara dari bawah air, kayak orang ngedumel. Orang-orang bilang, itu arwahnya yang belum tenang. Tapi lama-lama, mereka percaya sesuatu yang lain tinggal di sana, sesuatu yang lebih tua dari arwah manusia. Angin laut tiba-tiba bertiup kencang. Permukaan tambak beriak, menciptakan suara gemuruh pelan. Sari memeluk lengannya sendiri, mencoba menahan gemetar. Kalau begitu, kenapa nggak dilaporin? Kenapa nggak dihentikan, Mas? Bowo menatap jauh ke arah bangunan tambak utama, tempat Pak Darmo biasanya berdiri mengawasi pekerjanya. Sudah pernah, Mbak. Tapi setiap orang yang berani ngomong, hilang. Kadang mayatnya ditemukan di pantai, kadang nggak pernah muncul lagi. Suara ombak terdengar seperti bisikan yang datang dari segala arah. Sari merasa dadanya sesak. Ia tahu ini sudah melewati batas penelitian biasa. Tapi kalau benar ada korban manusia, ia harus melapor. Sore itu, Sari kembali ke rumah dengan langkah berat. Ia langsung membuka laptopnya, memindahkan semua hasil data dari alat penelitiannya, pH air, kadar logam berat, bahkan foto potongan kain itu. Ia berniat mengirim laporan awal ke dosennya di Semarang malam itu juga. Namun ketika malam tiba, sesuatu yang janggal terjadi. Saat ia membuka kembali folder tempat semua data disimpan, semuanya hilang. Foldernya kosong. Sari mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin salah memindahkan file. Tapi setelah ia periksa semua drive, tidak ada satu pun salinan tersisa. Bahkan foto-foto di kamera pun lenyap. Ia menatap layar laptopnya yang berwarna hitam. Pantulan wajahnya tampak pucat di sana. Enggak mungkin, gumamnya ketika ia mencoba menyalakan ulang perangkat. Layar tiba-tiba berkedip dan menampilkan gambar aneh, sekilas seperti pemandangan bawah air yang gelap, dengan bayangan manusia melayang di dalamnya. Lalu layar padam total dari luar rumah. Terdengar suara langkah kaki yang pelan tapi berat. Sari menegakkan tubuhnya. "Bu Lastri?" panggilnya. Tapi tidak ada jawaban. Hanya bunyi langkah itu yang semakin dekat, disertai suara air menetes dari sesuatu. Ketika ia mengintip dari jendela, halaman rumah kosong, tapi di tanah basah, ia melihat jejak kaki penuh lumpur. Menuju ke pintu belakang rumah, ia menutup jendela cepat-cepat, lalu berlari ke kamar Bu Lastri. Namun wanita itu tidak ada. Kamar gelap dan kosong. Di meja, hanya ada sebuah kalung manik-manik dan selembar kertas kusut bertuliskan tangan gemetar. "Kalau kau sudah melihatnya, jangan lawan airnya." Ia selalu mengambil kembali apa yang telah diberi. Tangan Sari bergetar saat membaca tulisan itu. Apa maksudnya mengambil kembali? Apakah Bu Lastri juga tahu tentang tumbal itu? Tiba-tiba pintu belakang berderit perlahan. Suara kriek terdengar panjang. Diikuti aroma busuk yang sangat menyengat, Sari menatap ke arah sumber suara dengan napas tertahan. Dari celah pintu yang terbuka, mengalir genangan air kecil, bercampur lumpur hitam pekat. Di tengah genangan itu, sesuatu mengapung, potongan kain yang sama seperti yang ditemukannya di tambak tadi siang. Sari menjerit dan mundur. Lampu di ruang tengah berkelap-kelip, lalu padam. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara pelan, seperti orang berbicara di bawah air. Satu sudah dikembalikan, satu lagi menunggu. Suara itu membuat tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, apapun yang tinggal di tambak itu tidak hanya lapar, tapi juga sadar. Ia bisa menghapus bukti, memengaruhi orang, bahkan mungkin datang sendiri ke rumahnya keesokan paginya. Warga menemukan Sari duduk di depan rumah Bu Lastri, menatap kosong ke arah tambak yang berkilau diterpa cahaya matahari. Di tangannya masih tergenggam erat botol kecil berisi air tambak yang gelap seperti darah, dan entah kenapa, dari kejauhan, air itu tampak bergolak sendiri, seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang tersenyum. Air tambak yang bergolak itu terus muncul di benak Sari. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa merasakan seolah ada sesuatu yang menatap balik dari dalam botol kecil berisi air pekat yang masih ia simpan. Bayangan wajah-wajah samar, suara gemericik air, dan rintihan yang nyaris seperti bisikan. Semuanya datang silih berganti, mengganggu pikirannya siang dan malam. Sejak pagi warga desa mulai menjauh darinya. Mereka yang biasanya menyapa kini hanya menunduk tanpa bicara. Bahkan anak-anak kecil yang dulu sering menemaninya ke pantai, kini dilarang mendekat oleh orang tua mereka. Sari tahu alasannya. Kabar tentang dirinya yang pergi ke tambak malam Jumat sudah menyebar. Bu Lastri belum juga kembali sejak malam itu. Kamar tempatnya tidur tetap kosong, dan warga hanya berkata singkat, "Kalau Bu Lastri udah pergi, berarti air udah milih." Kalimat itu menggema di kepala Sari tanpa ia benar-benar paham maksudnya.
Ia duduk di teras rumah dengan pandangan kosong, memandangi botol kecil berisi air tambak di tangannya. Warna air hijau di dalamnya kini semakin pekat, seperti darah yang membeku. Ia berpikir, seharusnya air itu tidak berubah warna secepat ini. Ada reaksi biologis aneh yang terjadi di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains semata. Tengah hari Bowo datang mengetuk pintu. Wajahnya terlihat lebih pucat daripada biasanya, dan matanya merah seperti kurang tidur. Mbak Sari, saya dengar Bu Lastri belum pulang ya? Sri mengangguk pelan. Nggak tahu kemana. Tapi semalam saya dengar suara air dari belakang rumah. Bowo menghela napas panjang. Berarti udah dimulai, biasanya setelah tambak dikasih makan. Ada satu orang lagi yang bakal dipanggil, Bu Lastri mungkin. Suaka digantikan semua kata-kata itu membuat dada Sari terasa sesak. Digantikan, maksudnya dia tumbalnya sekarang? Bowo hanya menunduk. Saya juga nggak tahu pasti, tapi dulu waktu pekerja tambak hilang, orang-orang nggak berani nyari besoknya. Air tambak jadi bening dan udang panen besar. Sekarang kalau benar Bu Lastri hilang berarti tambaknya sudah kenyang. Sari menatap Bowo. Ada ketakutan dan kemarahan di matanya. Kalau kamu tahu semua ini, kenapa kamu masih kerja di sana, Mas? Bowo tersenyum getir. Karena kalau saya berhenti, mereka bakal curiga. Orang kayak saya nggak punya pilihan, Mbak. Hidup di sini ya cuma tergantung tambak, dan yang punya tambak, dia juga bukan orang sembarangan, Pak Darmo. Tanya Sari cepat. Bowo mengangguk. Iya, orang-orang bilang dia dapat izin buka tambak di tanah ini setelah ngalap berkah dari laut. Tapi katanya, yang dikasih bukan cuma hasil laut, tapi juga sesuatu dari bawahnya. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma amis yang membuat perut terasa mual. Sari menatap ke arah tambak di kejauhan, di mana airnya tampak tenang. Ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Kalau benar ada sesuatu yang mengorbankan nyawa manusia, ia harus mengungkapnya. Sore itu, ia memutuskan untuk kembali ke tambak bersama Bowo. Langit mendung, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Di sepanjang jalan tanah menuju kolam, lumpur basah menempel di sandal mereka, menimbulkan suara lengket di setiap langkah. Begitu sampai di tepi tambak, Sari menatap permukaannya lama. Tidak ada angin, tapi airnya bergelombang kecil, seolah sedang bernafas. Ia menyalakan alat pengukur oksigen terlarut, lalu menurunkan sensor ke dalam air. Namun angka yang muncul di layar membuatnya mengerutkan dahi. 0. Tidak ada oksigen sama sekali. Ini nggak mungkin, gumamnya. Air tanpa oksigen nggak mungkin bisa jadi tempat hidup udang. Bowo menatapnya dengan tatapan kosong. Tapi udangnya di sini tumbuh besar dan cepat panen, kan? Mungkin yang hidup di bawah sana bukan cuma udang, Mbak. Sari mengerutkan kening, menatap lebih dalam ke permukaan air. Warnanya berubah sedikit, tampak seperti lapisan merah samar yang bergerak pelan di bawah. Lalu tiba-tiba, dari kedalaman, muncul gelembung-gelembung besar yang naik ke permukaan. Diikuti bau busuk yang lebih menyengat dari sebelumnya. Air di sekitar mereka beriak hebat, membuat Bowo mundur selangkah. Mbak, jangan deket-deket, teriaknya. Namun sebelum Sari sempat bergerak, sesuatu muncul ke permukaan. Seikat rambut panjang berlumur lumpur yang melayang pelan, diikuti potongan kulit pucat dan serpihan pakaian yang robek. Sari menjerit dan jatuh terduduk. Bowo buru-buru menariknya menjauh. Itu mayat yang nggak pernah ditemukan, katanya dengan suara gemetar. Dari dasar air, bayangan gelap mulai muncul, seperti bentuk tubuh manusia yang mengambang tanpa kepala. Lalu perlahan, sosok itu menghilang lagi, tenggelam ke dasar. Airnya kembali tenang. Tapi dari permukaannya muncul buih berbentuk aneh, mirip wajah yang tersenyum. Sari menangis dalam diam. Ia tahu kini bukan hanya mitos. Tambak itu benar-benar memakan manusia. Malamnya, Sari mencoba menulis laporan kejadian di buku catatannya. Ia tak lagi percaya pada file digital setelah kejadian data yang hilang. Namun ketika ia menulis, ia mendengar suara dari jendela, lirih, basah, dan bergetar seperti suara seseorang yang menahan tangis. Sari, tolong aku. Tangannya berhenti menulis. Ia menatap ke arah jendela, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya ada tetesan air menetes perlahan di kaca, membentuk jejak seperti jari tangan. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, lalu perlahan membuka gorden di luar. Hanya kegelafan kabut tipis, tapi dari arah tambak, samar-samar terlihat cahaya biru kehijauan yang berdenyut lembut, seperti lampu di bawah air. Tolong aku. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ia mengenali suaranya Bu Lastri. Tanpa berpikir panjang, Sari berlari keluar rumah, menembus kabut. Udara malam itu begitu dingin dan lembab, membuat napasnya terasa berat. Di kejauhan, cahaya biru itu semakin terang.
seolah memanggil. Bowo yang kebetulan lewat di jalan tambak melihat Sari dan langsung mengejarnya. "Mbak, jangan ke sana!" teriaknya, tapi Sari tak mendengar. Ia terus berjalan menuju tepian kolam, di mana cahaya biru itu memantul dari dalam air. Begitu ia berdiri di tepi tambak, permukaan air tiba-tiba bergolak hebat. Di bawahnya, terlihat bayangan wajah Bu Lastri, pucat, matanya kosong. Mulutnya bergerak tanpa suara. "Sari," suaranya terdengar seperti dari dalam air, menggema di kepala Sari. Air ini haus lagi." Tiba-tiba tangan pucat muncul dari air dan mencoba menariknya ke bawah. Sari menjerit keras, tapi Bowo datang tepat waktu dan menariknya menjauh. Mereka jatuh bersamaan di tanah basah. Ketika ia menatap kembali ke tambak, airnya sudah tenang, tidak ada lagi cahaya biru, tidak ada wajah, tidak ada tangan. Hanya permukaan gelap yang diam seperti kaca. Bowo mengguncang bahu Sari. "Saya udah bilang jangan datang ke sini. Kalau dia udah nunjukin diri berarti waktunya hampir tiba." Sari menatapnya dengan wajah penuh air mata. "Mas, siapa yang dimaksud air ini haus lagi? Siapa yang berikutnya?" Bowo terdiam lama. Matanya perlahan menatap lurus ke arah tambak, lalu berkata dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, yang melihatnya. "Mbah." Sari terdiam. Darahnya seakan berhenti mengalir. Kata-kata itu terasa seperti kutukan yang menggantung di udara malam Jepara yang dingin. Kata-kata itu terus bergema di kepala Sari seperti mantra kutukan yang tak bisa dihapus. "Yang melihatnya, Mbah." Suara Bowo malam itu seakan masih menggema di telinganya. Meski hari sudah berganti pagi, namun tidak ada cahaya yang terasa hangat pagi itu. Sinar matahari menembus kabut tebal di atas tambak, menciptakan bayangan-bayangan panjang di atas air yang hitam pekat, seolah tambak itu kini hidup, bernafas, dan menatap balik setiap mata yang berani melihatnya. Sari duduk di ruang tamu rumah Bu Lastri yang kini kosong. Meja makan berdebu, kursi rotan reyot, dan kalung manik-manik milik Bu Lastri masih tergantung di dinding. Bergoyang pelan terkena angin. Semalaman ia tak tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia kembali mendengar suara Sari. Dari arah belakang rumah, kadang terdengar jelas seperti suara manusia, kadang seperti bisikan air yang menyusup lewat celah-celah lantai kayu. Ia tahu, sejak malam itu, sesuatu sudah mengikutinya. Pagi itu Bowo datang. Wajahnya terlihat semakin tirus. Kulit tangannya pucat dengan bekas luka lecet baru. Ia membawa beberapa lembar kertas kusut. "Mbak, saya nemuin ini di gudang tambak," katanya. "Dulu waktu saya kerja, dokumen ini disimpan Pak Darmo. Tapi sekarang sudah kotor, kayak sengaja dibuang." Sari mengambil lembaran itu dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis catatan tanggal-tanggal panen tambak. Dan di setiap kolom ada tanda silang merah di bawah tulisan malam Jumat. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah catatan kecil di pojok kertas. "Jangan lupa beri airnya satu lagi sebelum bulan gelap." Ia menatap Bowo ngeri. "Berarti ini ritual, Mas." "Mereka sengaja melakukannya." Bowo menunduk. "Iya. Mereka percaya kalau tambak nggak dikasih tumbal, airnya bakal balik, udang-udang bisa mati, dan tanah di sekitarnya bakal tenggelam." Sari menggeleng. Hatinya menolak. "Itu cuma kepercayaan kuno, Mas. Tapi kalau sampai orang dibunuh, ini kejahatan. Aku harus lapor polisi." Bowo langsung menatapnya tajam. "Jangan, Mbak. Orang-orang di sini takut sama Darmo. Dia punya banyak orang, bahkan aparat pun segan. Kalau Mbak lapor, yang hilang bisa Mbak sendiri." Namun tekad Sari sudah bulat. Ia tidak biar membiarkan hal mengerikan itu terus terjadi. Siang itu juga, ia menulis laporan dengan detail lengkap, hasil pengamatan, potongan kain, hingga kejadian malam-malam aneh. Ia menaruh semua berkas di tasnya, lalu pergi ke kota Jepara dengan sepeda motor pinjaman. Perjalanan melewati jalan hutan bakau terasa panjang dan sunyi. Udara lembab, dan di beberapa titik bau amis tambak masih terasa meski jaraknya sudah jauh. Ia menatap spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun perasaan seperti sedang diawasi tak juga hilang. Ketika tiba di pertigaan menuju jalan utama, hujan tiba-tiba turun deras, kabut tebal menutupi pandangan, dan suara petir bergemuruh di kejauhan. Ia memutuskan berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Saat membuka tas untuk memastikan laporan masih aman, jantungnya hampir berhenti. Tasnya kosong, semua dokumen hilang, bahkan buku catatan dan botol kecil air tambak yang selalu ia simpan lenyap. Ia membeku. Nggak mungkin. Barusan masih ada. Pemilik warung, seorang pria tua berwajah datar, mendekat pelan. "Mbak dari Karanganyar ya?" tanyanya dengan suara serak. Sari menatapnya curiga. "Iya, kok Bapak tahu?" Pria itu tersenyum kecil.
Nggak usah dibawa ke kota, nah. Air di sana nggak suka kalau rahasianya dibuka. Yang lihat nanti diambil. Darah Sari seakan berhenti mengalir. Apa maksud Bapak? Namun pria itu hanya tertawa pelan, lalu berjalan kembali ke dapur tanpa menjawab. Sari langsung menutup tasnya dan pergi dari warung itu. Hujan semakin deras. Ia menyalakan motor dan mempercepat laju. Tapi jalanan mulai becek dan licin. Tiba-tiba dari kaca spion, ia melihat bayangan seseorang duduk di jok belakang. Sosoknya basah kuyup, dengan rambut panjang menutupi wajah. Sari menjerit dan memutar gas, tapi motor oleng dan tergelincir ke pinggir jalan. Ia jatuh, lututnya terluka. Namun tidak ada siapapun di belakang. Bayangan itu hilang. Hanya genangan air yang perlahan berubah merah di tanah berlumpur. Dengan tubuh gemetar, ia kembali berjalan kaki ke desa. Langit masih mendung, tapi suara hujan kini terdengar seperti bisikan, lirih. Berulang dan semakin jelas, yang melihat akan diambil. Suara itu bergema di telinganya sampai ia tiba di depan rumah. Pintu rumah Bu Lastri terbuka lebar, meski ia yakin sebelumnya tertutup. Lantai ruang tamu penuh jejak lumpur. Di tengahnya berdiri seseorang, Pak Darmo. Lelaki tua itu mengenakan kemeja putih yang lembab, dengan wajah keras dan mata gelap yang dingin. "Kamu bikin masalah, Sari," katanya tanpa ekspresi. "Aku dengar kamu mau lapor?" Sari mundur perlahan. "Pak, tambak itu sudah memakan nyawa orang. Saya lihat sendiri." "Cukup." Suaranya berat dan tajam. "Air tambak itu sumber kehidupan desa ini. Semua orang makan dari sana. Kalau air itu berhenti memberi, kalian semua yang mati. Jadi kalau ada yang harus dikasih untuk menenangkannya, itu harga yang pantas." Sari menatapnya tak percaya. "Jadi selama ini Bapak yang nyuruh mereka menenggelamkan orang?" Pak Darmo mendekat, langkahnya berat di atas lantai basah. "Aku cuma mengikuti perjanjian, air ini hidup nak, ia punya kehendak. Dan tiap kali saya mencoba menolak, air itu akan mengambilnya sendiri." Sari menahan napas. "Itu gila, Pak, Bapak membunuh orang." Darmo mendadak tersenyum tipis. "Aku tidak membunuh siapapun. Air yang melakukannya." Tiba-tiba dari arah dapur terdengar bunyi plup seperti sesuatu jatuh ke dalam air. Sari menoleh cepat. Dari bawah celah pintu, mengalir air hitam yang makin lama makin banyak. Menggenangi lantai, aroma busuk menyengat menusuk hidung. Pak Darmo menatapnya tanpa gentar. "Lihat sendiri, Sari. Ia datang untukmu." Air itu bergerak seperti hidup. Menjalar ke arah kaki Sari, ia menjerit dan berlari keluar. Tapi langkahnya tergelincir di lantai basah. Saat mencoba bangkit, ia melihat di permukaan air itu bayangan wajah Bu Lastri. Tersenyum dengan mata kosong, air sudah haus lagi. Sari menjerit sekuat tenaga dan berlari keluar rumah. Hujan turun semakin deras menutupi segala suara. Ia terus berlari menuju jalan tambak, sementara di belakangnya air hitam terus mengikuti, menyusuri tanah, seperti ular panjang yang tak pernah kehabisan arah. Ketika sampai di pematang, Sari berhenti, kelelahan. Tambak tampak luas dan tenang, tapi kini warnanya benar-benar merah gelap. Bowo berdiri di seberang, wajahnya ketakutan. "Mbak, jangan dekat-dekat!" teriaknya. Namun sebelum ia sempat melangkah mundur, air tambak bergolak hebat. Dari tengahnya muncul pusaran besar. Dan dari dalam pusaran itu, muncul tangan-tangan pucat yang menjulur ke atas. Bergerak pelan seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. Bowo berlari ke arahnya. Tapi langkahnya terlambat. Sari terpeleset. Tubuhnya jatuh ke dalam air pekat itu. Ia sempat berteriak. Namun suaranya tenggelam oleh bunyi air yang menelan. Bowo menatap ngeri. Pusaran itu perlahan menutup kembali, meninggalkan permukaan air yang tenang. Hanya satu hal yang tersisa, kalung manik-manik milik Bu Lastri. Mengapung di atas air berlumur lumpur, dan dari bawah air, samar-samar terdengar bisikan halus, seperti suara yang tersenyum puas. Yang melihat, sudah diambil. Bisikan itu masih bergema di kepala Bowo bahkan setelah air tambak kembali tenang. Ia berdiri kaku di pematang, tubuhnya gemetar hebat, hujan deras turun, membasahi wajah dan pakaiannya yang sudah berlumur lumpur. Di depan matanya tempat Sari tenggelam kini terlihat datar, seolah tidak pernah terjadi apapun. Hanya kalung manik-manik Bu Lastri yang terapung pelan di atas air, memantulkan cahaya kilat yang menyambar langit kelam Jepara sore itu. Bowo melangkah gontai, menatap kalung itu dengan mata kosong. Jantungnya terasa berat, seperti ditarik ke dasar tambak yang pekat. Ia tahu, Sari sudah tidak ada. Air tambak itu telah mengambil seperti yang dikatakan Pak Darmo. Tapi entah mengapa, di antara rasa takut yang menyesakkan,
Ada sesuatu yang lain, rasa bersalah. Karena ia yang seharusnya menghentikan gadis itu sebelum semua terlambat. Dengan tangan bergetar, Bowo mengambil kalung itu dan menggenggamnya erat. "Maaf, Mbah," bisiknya parau. Malam itu desa Karanganyar kembali sunyi seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa seseorang baru saja hilang ditelan tambak. Warga seolah tak peduli. Seakan kematian dan kehilangan sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tak seorang pun menanyakan di mana Sari. Hanya rumah Bulastri yang kini benar-benar kosong dan gelap. Jendela terbuka, dan angin laut meniup tirai lusuh yang bergoyang pelan. Namun malam itu sesuatu berubah. Sekitar tengah malam, Bowo yang tidur di gubuk tambak terbangun oleh suara percikan air yang tak biasa. Biasanya ia tak akan peduli, tapi kali ini suaranya terlalu aneh. Seperti ada yang berjalan di dalam tambak. Bukan langkah biasa tapi langkah berat, disertai bunyi seret seperti sesuatu diseret di lumpur. Ia menyalakan senter dan berjalan keluar. Hujan sudah reda, tapi kabut tebal menggantung di atas tambak. Suara jangkrik dan deburan ombak terdengar samar. Ia memanggil pelan, "Pak Darmo?" Tak ada jawaban, hanya percikan air yang semakin dekat. Bowo menyorotkan cahaya ke arah tengah tambak. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak. Rambut panjang terurai, tubuh pucat dan mata terbuka lebar menatap ke arah pematang. Ia terdiam, napasnya tertahan, lalu sosok itu perlahan tenggelam, meninggalkan riak kecil di permukaan air. Bowo mundur beberapa langkah, lututnya lemas. Ia mengenali wajah itu, Sari. Tubuhnya langsung menggigil. Ia berlari kembali ke gubuk dan menutup pintu rapat-rapat. Namun suara dari luar tak berhenti, Bowo. Panggilan lirih itu menggema pelan, seolah berasal dari bawah tanah. "Bowo, tolong aku." Ia menutup telinganya, berusaha tak mendengar. Tapi suara itu semakin keras, semakin dekat. Etefase seperti berbalik dinding. Lalu dengan suara krek pelan, papan lantai di dekat kakinya retak, dan dari celahnya muncul tetesan air asin berwarna merah. Bowo menjerit dan melompat mundur. Air itu terus keluar, membentuk genangan kecil di lantai, lalu perlahan berubah menjadi wajah samar Sari yang menangis. "Kenapa kamu biarkan aku tenggelam, Mas?" "Tidak, aku nggak bermaksud begitu. Aku mau nolong. Kalau begitu ikutlah aku ke bawah." Mereka butuh yang lain. Seketika lantai gubuk bergetar hebat. Bowo berlari keluar, meninggalkan semuanya di belakang. Ia berlari melewati tambak menuju rumah Pak Darmo. Nafasnya tersengal, tapi ia tak berhenti. Begitu sampai di depan rumah besar itu, ia langsung memukul pintu keras-keras Pak Darmo. "Bukain, Pak!" Airnya ngamuk. Mbak Sari muncul lagi. Pintu terbuka, menampakkan Pak Darmo dengan wajah lelah. "Aku sudah bilang," katanya datar. "Air itu hidup." Ia menagih. "Apa maksudnya menagih? Bukankah sudah dapat tumbal?" Darmo menatap Bowo tajam. Yang diambil bukan yang diminta. Akhirnya ingin lebih, karena ada yang melihat. "Bowo, jadi sekarang aku..." "Jadi gantinya," potong Pak Darmo tenang. Bowo mundur dengan wajah pucat. "Enggak, Pak, saya enggak mau." Namun sebelum ia bisa melanjutkan kalimatnya, lantai rumah itu bergetar. Dari sela-sela ubin mengalir air hitam pekat yang langsung menggenang. Bau amis menusuk hidung. Dalam hitungan detik, ruangan itu dipenuhi air hingga setinggi lutut. Darmo berdiri tegak menatap Bowo. "Sudah terlambat, nak. Airnya sudah memilihmu." Bowo menjerit dan berlari keluar rumah. Ia terus berlari menuju jalan desa. Tapi setiap langkah terasa berat. Suara ombak dan hujan bergabung dengan bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Dari setiap selokan, dari setiap genangan air, muncul wajah-wajah pucat yang menatapnya dengan mata kosong. Ia berlari sampai ke ujung desa, tepat di dekat pantai. Namun di sana sesuatu menunggunya. Sari berdiri di tepi air, tubuhnya basah kuyup. Rambut menutupi sebagian wajah, dan kulitnya pucat kebiruan, "Mas." Suaranya lirih menggigil. "Kenapa kamu biarkan aku di bawah?" Bowo terdiam, tak bisa bicara. Sari mendekat perlahan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di pasir. "Aku nggak bisa keluar sendirian, Mas. Aku butuh kamu. Pergi." Bowo menjerit, melangkah mundur. "Kamu bukan Sari. Kamu bukan dia." Sari tersenyum, tapi senyumnya aneh, lebar, tak alami, dan di sela-selanya menetes air asin bercampur darah. "Kalau bukan aku, lalu siapa yang memanggilmu setiap malam?" Bowo membeku. Ia mulai mendengar suara lain di sekitar mereka. Ratusan bisikan dari arah laut, seperti orang-orang yang tenggelam memanggil nama yang sama. "Bowo. Bow. Bow." Air laut di belakang Sari tiba-tiba bergolak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat, menarik tubuh Sari ke bawah. Tapi sebelum ia benar-benar tenggelam,
Tangannya menjulur cepat dan mencengkeram pergelangan tangan Bowo. Bowo berteriak sekeras-kerasnya, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu terlalu kuat, dingin seperti besi, dan perlahan menariknya ke arah laut. Ia meronta, mencakar pasir. Namun semakin lama tubuhnya semakin terseret ke dalam air. Langit memerah, petir menyambar, menerangi pemandangan mengerikan itu. Dua sosok manusia di telan air laut yang hitam. Hanya suara ombak dan jeritan tertahan yang terdengar. Sebelum semuanya kembali sunyi, keesokan paginya, warga menemukan jejak kaki Bowo di tepi pantai. Jejak itu berhenti tepat di garis air. Seolah ia berjalan masuk ke laut dan tidak pernah kembali. Di antara pasir yang basah, mereka menemukan kalung manik-manik bulastri tergeletak di sana. Berlumur lumpur dan darah kering. Sejak hari itu, tambak udang milik Pak Darmo tak pernah lagi beroperasi. Airnya berubah warna menjadi gelap dan berbau busuk. Saya ada yang berani mendekat, terutama saat malam Jumat. Namun beberapa malam kemudian, nelayan yang melintas di sekitar situ mengaku mendengar sesuatu dari arah tambak. Suara seseorang memanggil lirih dari dalam air. Berulang-ulang seperti rintihan yang tak pernah selesai. Tolong aku masih di sini. Bowo. Dan saat nelayan itu mencoba menoleh, ia melihat sesuatu di bawah permukaan air. Bayangan dua sosok berjalan perlahan di dasar tambak, bergandengan tangan, lalu menghilang dalam kegelapan air asin yang pekat. Air kembali tenang, seolah tak pernah menelan siapapun. Tapi sejak malam itu, setiap orang yang berani menatap terlalu lama ke tambak itu, selalu berkata hal yang sama, bahwa dari dalam air, ada mata yang menatap balik. Dan bisian yang sama selalu terdengar sebelum seseorang hilang tanpa jejak, yang melihat, akan diambil. Kalimat itu masih menghantui warga desa Karanganyar, bahkan setelah berminggu-minggu berlalu sejak hilangnya Bowo, tak ada yang berani mendekati tambak udang milik Pak Darmo lagi. Udara di sekitar tempat itu terasa berbeda, lebih lembab, lebih dingin, dan selalu berbau busuk. Seolah ada bangkai yang tidak pernah benar-benar membusuk, namun meski tambak itu telah dibiarkan kosong, suara percikan air di malam hari tetap terdengar. Beberapa warga yang tinggal paling dekat mengaku sering mendengar suara orang bekerja, seperti sekumpulan tangan yang sedang menimba air, atau suara tawa samar di antara angin laut. Pak Darmo sendiri jarang terlihat. Rumah besarnya di tepi desa kini tertutup rapat, jendela-jendelanya gelap, dan hanya kadang terdengar suara mesin genset di dalam. Tapi rumor mulai beredar. Katanya meski tambak itu tak lagi diurus, udang-udang dari sana masih dipanen, tidak oleh manusia, melainkan oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Suatu siang, truk besar berwarna biru datang dari arah kota. Di dalamnya ada dua pria berpakaian rapi dengan emblem bertuliskan PT Nusantara Seafood Export. Mereka bertanya ke warga tentang lokasi tambak Pak Darmo. Tak ada yang berani menjawab, tapi anak kecil yang tak tahu apa-apa menunjukkan jalan. Pria-pria itu mendatangi rumah Pak Darmo. Beberapa jam kemudian, mereka terlihat keluar sambil membawa dokumen dan tersenyum puas. Salah satu dari mereka sempat berkata, panennya tetap jalan kan? Hebat, airnya bisa produktif terus. Kalimat itu membuat warga yang mendengarnya saling berpandangan ngeri. Bagaimana bisa tambak yang sudah lama kosong masih menghasilkan panen? Malam itu hujan turun deras, petir menyambar di atas laut, menerangi seluruh desa. Salah seorang warga, Pak Raji, terbangun karena mendengar suara truk berhenti di dekat tambak. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan ia memutuskan untuk mengintip dari balik pohon kelapa. Dari sana ternyata melihat khusus yang membuat bulu kuduknya berdiri. 3 orang termasuk Pak Darmo sedang berdiri di tepi tambak sambil berbicara dengan suara pelan. Di bawah cahaya lampu mobil, air tambak terlihat seperti cermin hitam. Salah satu pria tampak membuka tutup bak mobil. Dari dalamnya tampak karung-karung besar. Mereka mengangkatnya satu persatu, lalu melemparkannya ke dalam tambak. Ketika salah satu karung terbelah, sesuatu yang menyerupai lengan manusia tampak keluar sesaat sebelum tenggelam. Pak Raji menahan napasnya. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Telinganya mendengar suara gemericik air yang berubah menjadi bisikan-bisikan lirih. Kami lapar, tambahkan dagingnya. Air tambak mulai beriak, dan dari dalamnya muncul gelembung-gelembung besar seperti sedang mendidih. Bau busuk menusuk hidung membuat Pak Raji hampir muntah. Ketiga pria itu tampak tidak terganggu sama sekali. Mereka justru menunduk seolah memberi penghormatan pada sesuatu di dalam air. Pak Darmo berbicara pelan, tapi cukup jelas terdengar di sela gemuruh hujan. Sudah kami berikan. Sekarang giliran kalian bekerja. Setelah itu ketiganya kembali ke mobil dan pergi. Tambak kembali tenang, tapi sesaat sebelum Pak Raji berbalik,
Ia melihat sesuatu muncul dari air. Tangan-tangan pucat yang menggeliat, mencengkeram tepian tambak seperti berusaha keluar. Dari dalam, muncul wajah-wajah samar. Di antaranya wajah Bu Lastri, Sari, dan Bowo memandangnya dengan mata kosong. Pak Raji jatuh tersungkur, menjerit, lalu berlari pulang sekuat tenaga. Sejak malam itu ia tak pernah bicara lagi. Hanya duduk di depan rumah, menatap laut dengan pandangan kosong. Keesokan harinya, rumor tentang tambak makan daging manusia menyebar cepat. Polis datang tapi tak menemukan apapun. Pak Darmo memperlihatkan surat izin ekspor, dokumen pengiriman, dan laporan laboratorium yang menunjukkan bahwa udangnya bersih dan layak konsumsi. Anehnya, hasil tes menunjukkan tidak ada kandungan logam berat atau bakteri berbahaya. Hanya kadar protein yang terlalu tinggi untuk ukuran udang biasa. Salah satu petugas laboratorium berkata dengan heran, "Kandungan protein di udang ini aneh, seperti bercampur dengan jaringan manusia." Kalimat itu hampir membuatnya dipecat karena dianggap menuduh tanpa bukti. Tapi malamnya petugas itu menghilang, mobilnya ditemukan terparkir di jalan menuju tambak, dengan kaca pecah dan kursi pengemudi basah oleh air asin. Di sisi lain desa, seorang jurnalis bernama Dina datang dari Semarang untuk menulis laporan tentang kasus itu. Ia tertarik karena nama mahasiswi yang hilang, Sari, ternyata teman seangkatannya di kampus. Dina tak percaya pada gosip supranatural. Baginya, entah hanyalah kasus kriminal yang ditutup-tutupi. Ia mulai menyelidiki, mewawancarai warga, dan mencari rekaman lama tentang tambak itu, tapi semakin ia menggali, semakin banyak keanehan yang muncul. Di arsip kecamatan, Dina menemukan catatan lama tentang proyek tambak yang dibuka 15 tahun lalu oleh Pak Darmo. Dalam laporan awal disebutkan, 5 pekerja meninggal karena kecelakaan tenggelam saat pembangunan. Namun payat mereka tidak pernah ditemukan. Dina juga menemukan data bahwa sejak tambak itu berdiri, tidak pernah gagal panen sekalipun. Bahkan di musim ombak tinggi, tambak itu tetap penuh. Semakin ia baca, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu Dina memutuskan untuk mendatangi tambak sendirian. Ia membawa kamera dan senter, bertekad merekam bukti apapun yang bisa ditemukan. Angin laut berhembus keras, membuat pohon kelapa bergoyang liar. Begitu sampai di tepian, ia melihat air tambak yang tampak berkilau di bawah cahaya bulan. Tapi kilauan itu aneh, bukan seperti pantulan air, melainkan seperti sesuatu yang hidup di bawah permukaan. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam. Ini tambak yang katanya menggunakan sisa-sisa daging manusia untuk memberi makan udang, katanya pelan ke mikrofon. Bau amisnya luar biasa kuat, seperti darah. Tiba-tiba, air di depan matanya bergolak. Dina menyorot senter, dan tampak sesuatu bergerak cepat ke arahnya. Ia mundur, tapi dari dalam air muncul wajah yang familiar. Sari, rambutnya basah, kulitnya abu-abu, matanya kosong. Sari, bisik Dina dengan suara gemetar. Wajah itu membuka mulut, dan suara keluar bukan dari bibirnya, tapi dari air di sekitarnya. "Pergilah." Sebelum air ini lapar lagi, Dina menjerit menjatuhkan kameranya, dan berlari menjauh. Tapi baru beberapa meter, ia terpeleset di lumpur. Ketika mencoba bangkit, kakinya terasa berat, seperti ditarik dari bawah. Ia menatap ke tanah, dan dari genangan air kecil muncul tangan pucat yang mencengkeram pergelangan kakinya. Dina menjerit lebih keras, berusaha melepaskan diri. Tapi semakin ia meronta, genggaman itu semakin kuat. Dari kejauhan, permukaan tambak beriak hebat, mengeluarkan suara yang menyerupai tawa. Dalam detik-detik terakhir sebelum ia terseret, Dina melihat di permukaan air muncul bentuk tulisan samar dari busa putih. Huruf-huruf yang membentuk kalimat, "Kita semua daging." Air menelan suaranya. Tambak kembali diam. Hanya kamera yang tertinggal di tepi pematang, merekam gelap, dan suara gemericik air yang pelan berubah menjadi bisikan, "Kami lapar lagi." Dan jauh di dalam tambak, sesuatu yang menyerupai jantung berdenyut pelan di dasar lumpur, menggerakkan air dengan ritme yang menyerupai napas. Tambak itu hidup, dan ia tidak pernah kenyang. Kalimat itu seolah menggema di kepala setiap warga Karanganyar sejak malam mengerikan ketika Dina, jurnalis dari Semarang, menghilang di tepi tambak. Hanya kameranya yang ditemukan pagi harinya oleh seorang nelayan yang lewat. Kamera itu terendam sebagian di lumpur, namun ketika dibersihkan dan dinyalakan, hasil rekamannya membuat semua orang di kantor polisi Jepara terdiam. Rekaman itu dimulai dengan suara Dina yang bergetar, menjelaskan tentang tambak udang milik Pak Darmo. Namun di menit-menit terakhir, gambarnya menjadi kacau, terdengar jeritan,
Lalu muncul bayangan wajah-wajah samar di air, termasuk Sari dan Bowo, yang melambaikan tangan dari dalam air keruh. Rekaman itu berakhir dengan gambar kabur dan suara seperti desahan panjang. Kami lapar. Manusia lebih manis dari garam. Petugas yang menonton video itu muntah di tempat. Beberapa lainnya menolak mempercayai, menganggap itu manipulasi atau efek kamera rusak. Namun tak satu pun dari mereka berani kembali ke lokasi tambak malam itu. Sementara itu kabar menghilangnya Dina sampai ke redaksi media tempatnya bekerja. 2 hari kemudian seorang penyelidik independen bernama Anton dikirim ke Jepara untuk mencari tahu kebenaran di balik semua kejadian itu. Anton bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Ia mantan polisi, terbiasa menghadapi kasus pembunuhan dan korupsi. Tapi begitu tiba di desa itu, sesuatu dalam dirinya langsung merasa tidak beres. Udara di Karanganyar terasa berat dan asin, seolah setiap hembusan angin membawa sisa napas dari sesuatu yang mati. Jalan-jalan tanah dipenuhi lumpur, dan tak ada satupun warga yang mau bicara. Ketika Anton menyebut nama tambak Pak Darmo, mereka langsung menutup pintu. Hanya satu orang yang akhirnya bersedia berbicara, Pak Raji, pria tua yang dulu sempat melihat Pak Darmo melempar karung ke dalam tambak, tapi kini matanya sayu dan suaranya parau, seperti seseorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Tambak itu bukan tempat ternak, nak, katanya dengan lirih. Itu kuburan yang diberi makan garam. Anton mencoba menenangkannya. Kuburan siapa, Pak? Pak Raji menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah tambak di kejauhan. Yang bekerja di situ dulu, dan yang berani menatap airnya terlalu lama. Anton merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan ketakutan. Ia kemudian menuju rumah besar milik Pak Darmo yang tampak sunyi dan terkunci rapat. Dari sela jendela, ia melihat bayangan seseorang duduk di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup. Saat ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Namun begitu ia hendak pergi, pintu itu terbuka sendiri dengan suara krek pelan. Di baliknya berdiri Pak Darmo, kurus, pucat dan matanya cekung dalam. Bapak Darmo, tanya Anton. Pria itu hanya mengangguk kecil. Kamu bukan dari sini. Saya Anton, datang untuk mencari tahu tentang hilangnya seorang jurnalis bernama Dina. Katanya terakhir kali terlihat di tambak Bapak. Pak Darmo menatap tajam, lalu berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Kalau mau tahu kebenaran, kamu harus siap melihatnya. Anton mengikuti. Di ruang tamu yang remang, Pak Darmo menyalakan lampu Petromax. Dinding rumahnya penuh foto lama, potret tambak saat baru dibangun, foto-foto panen pertama, dan satu foto besar bergambar 5 pekerja yang tersenyum bangga di depan kolam. Tapi anehnya, wajah-wajah mereka di foto itu terhapus sebagian, seperti terbakar dari dalam kertas. 5 orang itu. Mereka yang pertama, kata Pak Darmo lirih. Mereka mati tenggelam saat menggali dasar tambak. Tapi waktu kami gali lagi, tubuh mereka hilang. Airnya menutup sendiri. Dan sejak hari itu, udangnya tumbuh lebih besar dari biasanya. Aku pikir itu mukjizat, tapi ternyata itu kutukan. Anton mendengarkan dengan serius. Jadi Bapak tahu selama ini ada sesuatu di dalam tambak itu? Pak Darmo mengangguk. Aku tahu, tapi sudah terlambat. Setiap kali tambak mulai surut, selalu ada suara dari bawah, minta diberi makan. Kalau tidak, airnya berubah hitam dan seluruh tambak membusuk. Aku hanya memenuhi permintaannya. Anton menatapnya tajam. Dengan tubuh manusia. Pak Darmo menunduk. Mereka yang hilang. Bukan karena kecelakaan. Suasana ruangan menjadi hening. Hanya suara angin laut yang terdengar dari celah jendela. Anton menggenggam pistolnya di balik jaket. Bersiap jika sesuatu terjadi. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah terdengar suara air menetes. Lalu percikan pelan. Pak Darmo menatap ke sana. Wajahnya berubah pucat. Dia sudah bangun. Anton menyalakan senter dan menuju ke dapur. Di sana lantai basah, dan dari bawah ubin retak terlihat air merembes keluar. Tetesannya berdetak seperti detak jantung. Ia berjongkok, menyorot lebih dekat, dan melihat mata manusia menatap balik dari celah itu. Anton terlonjak mundur. Ubin mulai bergetar, air memancar keluar, dan terdengar suara lirih dari bawah lantai. Tambahkan daging. Tambahkan hidup. Tiba-tiba Pak Darmo berteriak histeris. Ia meraih pisau dapur dan menusuk dadanya sendiri sambil berbisik cepat. Biar aku yang terakhir. Biar aku yang menutup perjanjiannya. Darah menyembur ke lantai, bercampur dengan air yang kini semakin deras. Anton mundur panik mencoba membuka pintu depan, tapi dari luar terdengar suara langkah kaki. Banyak sekali, seperti ratusan orang berjalan dalam air. Ia menoleh ke jendela dan di luar sana, tambak tampak meluap, airnya naik menembus jalan, membawa bersama potongan tubuh dan wajah-wajah yang familiar. Sari,
Bowo, Bulastri, bahkan Dina. Mereka semua berjalan perlahan menuju rumah Darmo. Dengan mata kosong dan kulit pucat berlumur lumpur, suara mereka bersatu. Seperti nyanyian ngeri dari laut dalam. Kami daging. Dan tambak ini adalah tubuh. Anton menembakkan pistol ke udara, tapi suara itu tertelan gemuruh air. Dalam sekejap air hitam menembus dinding, menghancurkan jendela, dan menenggelamkan seluruh rumah. Anton sempat berpegangan pada meja, tapi arusnya terlalu kuat. Ia terseret keluar, ke arah tambak. Ketika sadar langit sudah abu-abu. Ia terbaring di lumpur di tepi pantai, tubuhnya penuh luka. Tapi anehnya, tambak itu kini tak lagi hitam, airnya jernih dan tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tak ada rumah, tak ada warga, hanya hamparan air asin yang berkilau diterpa matahari pagi. Anton berdiri dengan langkah gontai di dasar tambak. Ia melihat sesuatu berkilat, kamera milik Dina. Ia mengambilnya, membersihkan lumpur dan memutar video terakhir, tapi rekaman itu bukan tentang Dina. Gambar pertama yang muncul justru wajah Anton sendiri, sedang berjalan di tengah tambak, dengan senyum aneh di wajahnya. Sekarang giliranmu memberi makan, Anton. Suara itu jelas suara Sari, tapi berasal dari dalam kepalanya. Anton menatap tangannya yang mulai pucat. Kulitnya basah dan terasa dingin. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Di permukaan tambak, bayangannya tampak berubah, kulitnya abu-abu. Matanya kosong, dan mulutnya perlahan tersenyum. Air tambak kembali beriak. Dari kejauhan muncul truk biru bertuliskan PT Nusantara Seafood Export berhenti di depan gerbang desa. Sekelompok orang turun membawa alat panen. Mereka tak tahu apa yang menunggu di bawah air itu. Udang-udang besar dengan daging merah muda yang mengilap. Dan di dalam setiap sisinya, ada urat halus menyerupai otot manusia. Seminggu kemudian, Jepara dihebohkan oleh berita ekspor besar-besaran hasil tambak yang katanya terbaik di Asia. Para pembeli memuji rasanya yang gurih dan lembut, seperti daging manusia. Ujar seorang juru masak dalam wawancara televisi sambil tertawa kecil, tanpa tahu betapa benar kata-kata itu. Dan di Karanganyar, tempat asal tambak itu, tak ada lagi yang tinggal, hanya air asin yang memantulkan langit. Dan jika ada seseorang secukup berani menatap permukaannya lama-lama, akan terlihat wajah-wajah samar tersenyum di bawah sana. Mereka yang pernah bekerja, yang pernah meneliti, yang pernah melihat. Semuanya kini menjadi bagian dari tambak. Tambak yang hidup, tambak yang lapar, tambak yang menunggu giliran berikutnya. Dan jika engkau datang ke Jepara suatu hari nanti, dan mencium aroma asin yang bercampur busuk di udara, berlarilah, sebab mungkin air itu sudah bangun lagi.